Salam pembelajar. Halo Sobat Pembelajar, kami dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B akan mengajak sobat sekalian untuk berkenalan dan mengulik seputar pemasyarakatan. Nah, Rahmat, kira-kira pemasyarakatan itu apa sih dan mengapa sistem pemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Baik Yulita, semua pertanyaan yang telah kamu ajukan tadi telah dijawab dan dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita, menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Nah, Yulita, mengenai pengertian pemasyarakatan, kita bisa lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang ini yang berbunyi bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, warga binaan, dan anak binaan. Baik, untuk mengulik lebih jelas mengenai sistem pemasyarakatan, marilah kita simak cuplikan selanjutnya. Narapidana adalah terpidana dalam waktu tertentu atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan dan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hak dan kewajiban narapidana, yang pertama adalah menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, atau kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban narapidana wanita? Jadi, bentuk hak dasar yang didapatkan oleh narapidana wanita adalah pada dasarnya sama dengan narapidana laki-laki. Jadi, untuk narapidana wanita nanti akan ditempatkan secara khusus terpisah dengan narapidana laki-laki. Dan selanjutnya, narapidana wanita akan mendapatkan hak khusus seperti ketika haid, mengandung, melahirkan, serta menyusui. Nah, lalu ada yang namanya anak yang berhadapan dengan hukum. Itu dari umur 14 tahun sampai 18 tahun yang sedang berhadapan dengan hukuman. Lalu ada juga yang namanya anak binaan. Anak binaan dari umur 12 tahun hingga 18 tahun, di mana anak sedang melakukan atau menjalani masa pidana dari LPKA. Sedangkan anak selama proses peradilan berlangsung ditempatkan di LPAS atau Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan berdasarkan hasil litmas, anak diberikan pembinaan berupa pendidikan, pembinaan kemandirian, dan pembinaan kepribadian. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, serta mempersiapkan klien dalam menghadapi proses reintegrasi sosial. Klien juga berhak mendapatkan, yang pertama, mendapatkan pendampingan pada tahap prajudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Yang kedua, klien juga berhak mendapatkan program pembimbingan pada tahap prajudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Yang ketiga, klien juga berhak mendapatkan izin keluar negeri bagi klien dengan alasan penting yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Yang keempat, klien berhak mengetahui peraturan tentang pembimbingan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, klien berhak menyampaikan mengenai keluhan ataupun pengaduan terhadap program pembimbingan yang sedang berjalan. Lalu, klien wajib mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan, mengikuti program pembimbingan kemasyarakatan, memelihara perkehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, lalu menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai lapas adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H/05/0T0101 Tahun 2011 tentang perubahan dasar atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01/PR 0703 tahun 1985
tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Lapas diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama, lapas kelas 1, lapas kelas 2A, lapas kelas 2B, dan lapas kelas 3. Balai Pemasyarakatan atau yang disebut dengan Bapas merupakan suatu tempat atau lembaga untuk menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan. Bapas sendiri berada di kabupaten atau kota. Bapas mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pengadilan. Yang kedua, melakukan registrasi terhadap klien pemasyarakatan. Yang ketiga, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Yang keempat, memberikan bantuan kepada mantan narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan. Yang terakhir adalah mengikuti urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan. Adapun pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh Bapas sebagai berikut. Yang pertama, pemberian penelitian kemasyarakatan atau litmas terhadap warga yang akan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan asimilasi. Yang kedua, pemberian penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Yang ketiga, pemberian bimbingan kemandirian berupa pelatihan kerja terhadap klien pemasyarakatan. Yang keempat, pemberian bimbingan kepribadian berupa konseling terhadap klien pemasyarakatan. Dan yang terakhir, pendampingan terhadap anak dalam proses pengadilan. Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut rutan merupakan lembaga atau tempat untuk menjalankannya fungsi pelayanan tahanan. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikelola langsung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari Rumah Tahanan Negara adalah pembinaan terhadap tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga dikeluarkannya keputusan yang memiliki kekuatan hukum secara tetap. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan klasifikasi rumah tahanan negara berdasarkan daya muat atau daya tampung sesuai dengan kapasitas. Yang pertama, rumah tahanan negara kelas 1 memiliki daya tampung lebih dari 1.500 orang. Yang kedua, rumah tahanan kelas 2A memiliki daya tampung 500 hingga 1.500 orang. Dan yang ketiga, rumah tahanan kelas 2B memiliki daya tampung 1 sampai 500 orang. Lembaga Khusus Pembinaan Anak atau yang disingkat LPKA adalah tempat anak binaan menjalankan masa pidananya. Di dalam LPKA sendiri diatur dalam pasal 3 UU nomor 22 tahun 2002. Di sini dijelaskan tentang fungsi LPKA dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, LPKA memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat registrasi, yaitu dimulai dari penerimaan anak, bahkan sampai program lanjutan anak. Yang kedua, merupakan tempat pengawasan. Di sini anak binaan akan diawasi di dalam menjalankan masa pidana. Yang ketiga, program pembinaan. Di sini anak akan diajarkan tentang pendidikan, program pengasuhan, dan pelatihan keterampilan yang digunakan sebagai anak sebagai bekal ketika ia nanti lepas dari bagus anak memiliki keterampilan yang menjadi modalnya kembali ke dalam masyarakat. Yang keempat, LPKA juga mengelola dalam urusan umum seperti kepegawaian-pegawainya, keuangan di LPKA itu sendiri. LPKA sendiri terbagi menjadi 2 klarifikasi. Yang pertama, LPKA kelas 1 dan yang kedua adalah LPKA kelas 2. Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS merupakan tempat sementara bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani proses peradilan pidana. LPAS sendiri memiliki fungsi sama seperti rumah tahanan. Namun, LPAS lebih mempertimbangkan kepentingan anak dan perlindungan bagi anak. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Asesor pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap warga binaan, anak, dan tahanan. Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Wali pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang membantu kepala lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana atau anak binaan. Nah, sobat pembelajar, sekarang udah pada tahu kan mengenai apa sih itu pemasyarakatan? Jadi pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana yang berperan dalam membina warga binaan pemasyarakatan agar siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Baik, sampai di sini video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita mengenal lebih dekat apa itu pemasyarakatan. Tetap semangat, salam sehat, dan salam pembelajar.